Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Sekarang saya mau analisa ya di Pergol lagi di harga running sekarang. Kemarin itu saya di postingan itu memposting yang adanya di time frame H4 itu ada setup CP1 buy dan saya ukur seperti ini. Ya. Nah, jadi teman-teman jangan langsung ambil kesimpulan kita itu langsung open posisi buy karena ini time frame besar ya. Jadi ini time frame besar, kita jangan langsung open buy karena risikonya sangat besar. Maka dari itu saya sering sarankan bagi teman-teman ya, jika ada setup itu kita tunggu retestnya saja supaya equity kita itu aman ya, tidak terlalu besar floatingnya. Nah, setelah saya marking seperti ini, tentu kita tahu tujuannya itu kemana. Nah, tujuannya nanti kira-kira ke level 161 ini ya, ke level 161 ini. Nah, ini adalah data kita untuk analisa ulang lagi. Maksudnya ini adalah data kita bahwa gold nantinya akan naik, tapi market tidak mungkin akan terus naik tanpa koreksi ya, tanpa ada penurunan. Itu tidak mungkin, pasti ada penurunan. Maka dari itu kita sudah tahu di sini tempat-tempat di mana batas kenaikannya nanti di area-area sini ya. Kita punya data tujuannya itu market itu ke sini ya. Tujuan kita itu nanti buy sampai di situ. Ini analisa awalnya ya, kita ambil time frame H4. Setelah itu kita jangan open posisi langsung, kita lihat dulu di time frame kecil, misal di H1 ya. Di H1 seperti ini saya hapus dulu karena tadi sudah kita tandai ya, batasnya itu di area-area sini 161 nya. Setelah kita tandai tujuan besarnya di situ, maka kita lihat di time frame H1. Nah, setelah kita lihat di time frame H1 ini, market dari sini ya, market dari sini itu tidak langsung buy, malah membuat setup dominan break sell ya. Ini dominan break sell ya, ini candle dominannya ya, dan di break sell untuk melakukan sell. Nah, di sini teman-teman juga jangan salah paham, di sini ini bukan candle CP1 ya, ini bukan candle CP1 karena sejajar atau selevel dengan IB. Kita tahu dominan break itu adalah bagian dari IB, jadi ini bukan candle CP1. Jika di sini ada candle bearish ya, umpama di sini ada candle bearish, sebentar. Nah, umpama di sini ada candle bearish, nah candle CP1-nya itu ada di sini, ada di bawah IB-nya ya, IB sell ada di bawah IB sell. Candle CP1-nya tidak boleh sejajar kalau kita mengacu pada setup CP1. Jadi SOP-nya seperti itu. Jadi candle bearishnya ini harus di bawahnya IB, dan dominan ini adalah IB-nya ya. Jadi CP1-nya itu candlenya harus di bawahnya ya, jika CP1 sell ya. Ini perlu diingat-ingat ya, candle CP1-nya itu harus di bawahnya. Nah, ini sebagai contoh CP1 sell itu harus di bawahnya ya. Oke, setelah itu kita lihat saya beri contoh ya, jika CP1 buy ya, CP1 buy seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini IB-nya ya. Ini IB-nya. Nah, ini bukan candle
CP1, candle CP1 nya harus di atasnya. Nah ini, dan di break maka kita ukur pakai Fibo, market langsung terbang ya. Jadi candle CP1 nya itu tidak boleh selevel atau sejajar dengan IB. Itu syarat-syarat dari CP1, dan CP1 juga harus ada IB nya ya. CP1 itu harus ada IB nya biar lebih bagus ya, seperti itu ya. Ini contoh CP1 buy, jadi tidak boleh selevel ya. Kira-kira teman-teman sudah paham sampai di sini, dimana perbedaan antara CP1 atau bukan CP1 ya, seperti itu. Oke, kita analisa lagi. Setelah kita melihat adanya dominan break di sini ya, ini adalah area-area entry kita ya. Area-area entry kita itu ada di body dominannya ya. Ada di body dominannya ini. Coba kita lihat. Nah, di sini market belum mengambil ya. Market belum mengambil. Jadi market langsung turun. Ya, kita ukur dulu. Ini yang ngebreak ya sampai sini. Nah, di sini market sudah sampai di level 161 ya. Dia melakukan reject. Nah, tapi ini juga sebagai data kita. Jika kita mengambil analisa H4 tadi naik ya, tentu kita harus mencari titik entry itu kalau bisa itu yang risikonya kecil. Jadi kita tunggu retestnya ya. Kita lihat di H4 tadi ada CP1 buy, maka kita turunkan time frame di H1, ternyata di situ ada dominan break sell ya. Jadi market akan menjalankan setup di time frame kecilnya dulu jika terbentuk setup. Tapi jika tidak terbentuk, biasanya market langsung terbang atau langsung naik di time frame H4 tadi ya. Jadi setelah kita melihat tadi di time frame H4 ini ada yang namanya setup CP1 buy ya, kita langsung turunkan time frame di H1, sementara di H1 dulu ya. Di H1 terbentuk, ternyata di sini terbentuk dominan sell. Nah, kita ukur pakai Fibo. Setelah itu kita ganti time frame ke M30 ya, di time frame M30. Nah, di time frame M30 ini kita juga lihat ya, sebentar saya hapus dulu ini. Di time frame M30 ini juga terbentuk setup dominan sell ya, sama tadi, sama di H1 ini ya. Ini adalah candle dominannya ya. Ini candle dominannya ya. Swing teratas ada di sini, di shadow ini, dan yang ngebreak ini candle ini. Nah, candle ini. Jadi kita ukur pakai Fibo. Nah, seperti ini ya. Ini sama dengan H1 tadi ya. Nah, setelah break di sini, jika kita turunkan time frame itu enak. Kita bisa entry di sini sudah ya. Kita bisa entry di area-area bodinya ini. Body dominannya ini. Kita entry. Jika kita ambil take profit wajibnya di 161 sudah sampai ya. Jika teman-teman ambil dua layer, yang satu di hold dikasih SL plus ya, bisa seperti itu. Maka market kita menunggu di take profit 261, tapi dikasih spreadnya ya di sini umpama, karena ini adalah demand ya, batasnya juga bertepatan sekali, shadownya ini di 261, maka kita taruh di atasnya untuk spreadnya ya, seperti itu. Dan tidak lupa juga di time frame M30 ini saya sering marking yang namanya
supply and demand atau SND-nya saya marking ya. Saya marking seperti ini. Jika ini nanti berhasil di break, maka market itu tujuannya akan di demand selanjutnya di sini ya. Tujuannya nanti akan di sini. Jika ini demand yang ini berhasil di break ya. Jika demand ini berhasil di break, maka ini bisa dinamakan setup CB1 sell karena IB-nya tadi ya, karena IB-nya tadi karena ini menjadi IB-nya di M30 ya, dan ini adalah candle CB1-nya. Loh, Bang, kenapa bukan ini ya, karena ini tadi adalah dominan break, jadi kita ngambilnya itu ya, sebentar biar jelas. Ya. Karena shadow paling atas itu ada di sini. Ya. Candle setup itu ada di sebelah kirinya ya, tidak boleh di sebelah kanannya. Jadi di sebelah kirinya shadow paling atas. Ya. Di sini candle bullish break ya, candle terakhir di break sama ini ya, ini berada di kirinya ya. Tapi ini bukan CB1 karena ini IB ya. Jadi IB-nya harus berada di bawahnya. Seperti itu ya. Jika ini nanti berhasil di break, maka setup ini terbentuk ada dua setup, maka kita ukur pakai Fibo ya, pakai Fibo di sini sampai di shadow paling atas. Setelah kita ukur ya, umpama setelah kita ukur seperti ini, kita apa langsung open posisi buy? Tentu tidak seperti tadi. Kita harus turunkan time frame ya, turunkan time frame di M15 karena jika di M15 ini ada setup, dia akan berjalan ya. Di M15 ini jika terjadi setup, dia akan berjalan ya. Oke, sebentar, di M30 dulu ya. Di M30 saya marking dulu zona-zona SND-nya ya. Zona-zona SND ya. Karena ini tadi dominan, jadi di sini saya marking jadi satu ya. Nah, ini adalah supply-nya di time frame M30 ya. Ini supply-nya di time frame M30. Dan di sini juga ada supply ya. Jika supply ini di break, maka masih berpotensi naik karena ini shadow-nya juga sampai di sini ya. Ini supply-nya, supply-nya ya. Oke, setelah tadi kita ukur pakai Fibo, apakah kita langsung, umpama ini break ya, umpama ini jadi setup CB1 sell ya, apakah kita akan open posisi langsung sell? Saran saya itu kita tunggu retest saja karena risikonya biar gak terlalu besar, tidak terlalu besar. Oke, setelah itu kita lihat di time frame M15 dulu. Nah, di time frame M15 ini di sini sudah, setelah menyentuh 161 tadi, di sini sudah terbentuk yang namanya IB ya. Di sini terbentuk IB. Dia menuju supply R30 tadi. Jika ini nanti ada yang namanya setup sell ya. Di sini nanti ada terbentuk setup sell, maka kita bisa ambil sellnya dulu. Jadi H4-nya itu, yang data yang pertama tadi itu agak lama berjalannya karena menunggu time frame kecil ini berjalan dulu ya. Time frame ini kecil ini selalu membuat setup buy sell seperti itu ya. Misal di time frame M15 ya, di sini candle shadow yang paling atas, kita lihat CP1 itu berada di sebelahnya ya. CP1 itu berada di sebelahnya. Nah, ini adalah IB-nya ya, ini IB-nya. Nah, kalau seperti ini
baru kita boleh, karena tidak selevel maka kita tarik Fibo. Nah, dia sampai di 261, dan level 261 itu selalu memantulkan harga ya, hampir sama dengan 161, tapi 261 itu bisa agak jauh karena itu koreksi maksimal ya, koreksi maksimalnya. Nah, dan ini adalah area demand M30 tadi ya. Jika di sini nanti market akan turun ya, di sini market nanti turun, misal seperti ini ya. Dan di area-area sini market membentuk setup buy, maka kita ambil posisi buy ya. Kita ambil posisi buy. Tentu kita tarik Fibo ya, sampai mana level net profit kita. Tapi ya, jika di area sini market tidak membentuk setup buy, maka ya market dari sini dia turun, di sini market tidak membuat buy malah break ya, kita tunggu saja, kita tunggu ya. Setelah itu kita marking base M30 di area sini, kita marking supply-nya M30 di area sini ya, di area sini seperti ini tadi. Maka entry kita itu ada di supply-nya, maka market akan menuju ke demand selanjutnya di M30 tadi yang sudah kita marking di area sini. Seperti itu. Jadi jika market di sini sudah break ya, market lalu naik, kita marking di area-area sini ada supply-nya ya. Apalagi nanti kita tunggu di M15 setelah menyentuh supply di sini, menyentuh supply M30 di sini, terus market di M15 ini membuat setup sell. Wah, ini akan tambah lebih bagus lagi ya. Maka kita open posisi sell, kita ukur pakai Fibo sampai mana take profitnya 161 dan 261. Nah, disitulah kita take profit ya. Oke, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk materi kali ini. Jadi intinya setelah kita menemukan setup di time frame besar di HTF seperti ini tadi ya, itu kita jangan langsung ambil posisi buy dulu, karena market itu tidak mungkin dia itu naik terus tanpa retest, itu kayaknya tidak mungkin, pasti ada retestnya, entah itu sedikit atau gimana, itu pasti ada retestnya ya. Kita tunggu, jangan langsung open posisi. Maka dari itu saat kita menunggu itu tentu harus mengganti time frame ya, misal di H1 misal ya. Di H1 di sini juga tidak terbentuk setup buy ya, di H1 malah membuat setup sell. Nah, maka setup sell itu adalah acuan kita market koreksi sampai jauhnya itu di mana. Nah, seperti itu. Jadi market itu koreksinya itu jauhnya sampai di mana. Koreksi itu biasanya minimal itu di 161 dan maksimalnya itu di 261 ya. Tapi bisa juga di 423, karena 423 juga tidak sampai ngebreak yang namanya swing di sini ya. Bisa saja market sampai di 423 ya, seperti itu. Jadi kita tidak langsung open posisi buy jika kita menemukan setup di higher time frame ataupun HTF ya, seperti itu. Nah, setelah menyentuh 161 maka market sudah respon ya. Di HTF market terlihat mau naik, kita lihat di time frame H1 ya. Jika berhasil ngebreak ini, maka akan terbentuk yang namanya setup CP1 buy di sini ya. Akan terbentuk setup CP1 buy di sini. Apakah kita langsung entry posisi buy? Tentu kita lihat dulu pendukungnya, misal di M30 seperti ini. Nah, di M30 sendiri
Di sini ada candle bearish. Jika ini di break, nah maka CP1-nya itu ini ya. Jika ini di break, CP1-nya ini kita ukur pakai Fibo ya. Kita ukur pakai Fibo, kita baru cek lagi ya. Setelah kita ukur pakai Fibo, kita cek lagi di time frame M15. Kiranya di sini setelah menyentuh demand M30 ini ya, market menyentuh M30 ini, demandnya M30 ini di break, ini candle CP1 ya, ini IB-nya, ini candle CP1-nya. Jika ini berhasil di break di M15 ini, baru kita bisa langsung open posisi buy ya. Di M15 ini, karena jika kita langsung open posisi buy itu risikonya tidak terlalu besar ya. SL-nya itu di area sini, di bawah swing ini ya. Jika ini nanti berhasil di break ya. Tapi jika market ini turun lagi, ingin mengambil agak dalam lagi di base M30 ya, kita tunggu lagi terbentuknya setup buy di area-area SND M30 ya. Jika kita mengambil buy, kita tunggu di area-area ini. Jika kita sell, kita tunggu di area-area sini, supply-nya M30 ya. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Saya berusaha untuk menjelaskan itu supaya teman-teman itu bisa paham. Kadang itu kesulitan saya itu di situ, supaya teman-teman bisa paham itu gimana kata-katanya itu ya. Jadi saya mohon maaf jika teman-teman masih belum bisa memahami, bisa tanya di kolom komentar video ini ya. Nanti insya Allah saya jawab sesuai yang saya tahu. Oke, dari trader analisa, semoga semua sehat dan ditambahkan rezekinya yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.